Evalin menyerang Luka seraya berkata, "Izinkan aku menyerang para seniorku." Sangsing-sangsing, pertarungan mereka sangat cepat dan sengit. As hanya melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Mereka memang dewa perang di dunia ini. Tapi jika diteruskan, salah seorang akan terluka. As mencoba menghentikan mereka berdua. Akan tetapi beberapa kali pun ia mencoba menghentikannya. Mereka tidak mendengarkan As. Karena dua kenaik rank SSR itu sangat fokus pada pertarungannya. Karena hal itu, As harus ikut nimbrung dan cukup menyerang hanya untuk mengalihkan perhatiannya saja. Dari belakang, As melancarkan serangan yang dinamai Prince Punch. Pukulan As sebenarnya dapat ditahan oleh tameng milik Evalin. Namun, damage jackpot yang dihasilkannya sangat edun. Damage mencapai 777. Melihat itu, dalam hatinya As berkata, "Walah canco, jelegur." Evalin Lukas yang melihatnya merasakan kenapa Yang Mulia sangat kejam kepada seorang bocah. Dari pukulan itu, senjata yang digunakan Evalin juga ikut hancur. Sedikit flashback, selama ada penyerangan monster, ibu Evalin selalu memeluknya di kamar. Sebetulnya Evalin tidak takut dengan monster karena ia percaya ayahnya pasti akan selalu mengalahkan monster itu. Dan suatu saat dirinya pun akan pergi ke medan perang bersama ayahnya untuk membasmi para monster. Sebetulnya yang ibunya takutkan adalah jika suaminya terbunuh di medan perang. Singkat waktu, keesokan harinya setelah Evalin ciuman, As kembali menghampirinya. Di sini Evalin merasa yang datang adalah ayahnya, tetapi ternyata yang datang adalah As. As nampak kesal karena selalu disebut om-om oleh Evalin. Di sini As memperkenalkan dirinya lagi. Ia adalah As Hitter Evil Black, sang pangeran ketiga Empire. Sempat Evalin merasa apa yang diucapkan As hanya bualan, hingga ia dikejutkan ketika As memperlihatkan kartu pengenal anggota Everblack. Melihat itu, Evalin tertunduk, kirain bakal malu dan menyesali kelakuan tadi. Tapi ternyata Evalin tertawa senang karena As Everblack merupakan sosok panutannya. Evalin menjadikan As panutan karena sosoknya yang berandalan, susah diatur, selalu membangkang dan menjadi aib bagi kekaisaran. Karena Evalin juga berniat memberontak kepada ayahnya, jadi Evalin kabur sebatas ingin menjadi seorang anak nakal. Dan ia masuk ke akademi yang dibenci ayahnya. Namun di sana Evalin malah menjadi siswa terbaik. Yang sebetulnya rata-rata siswa lulus di sana membutuhkan waktu 6 tahun. Evalin hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk lulus dari akademi itu. Mendengar celotehan Evalin yang menjadikan As panutan karena perilaku buruknya membuat As gogodeg. Namun suasana berubah setelah Evalin menanyakan ayahnya sekarang. Di sini dengan berat hati As memberitahu Evalin jika ayahnya telah tiada ketika mempertahankan kota 3 hari yang lalu. Kematiannya sangat heroik. Dia mengorbankan nyawanya dan berhasil menyelamatkan seisi kota. As sudah mendokumentasikan kisah hidupnya dan telah dikirim ke istana, lalu meminta istana membuatkan patung tanda kepahlawanan dan pengabdiannya kepada negara. Sedikit Evalin merasa kecewa karena baru saja ia ingin menjadi putri yang nakal, tetapi ayahnya malah kabur dengan cara seperti itu. Ayahnya pergi sangat jauh sebelum menerima semua amarahnya. Kemudian As meninggalkan Evalin sendiri untuk ia bisa menenangkan diri. Setelah dari kamar Evalin, As pergi ke ruangan pribadinya. Di sana ia bersama Aidar membahas tentang wirata Evalin. Aidar menjelaskan alur kemunculan Evalin di game adalah di tahun kedua atau awal tahun ketiga. Tapi di dunia nyata ini, karena banyak event yang bertabrakan, maka Evalin pun muncul lebih awal dari game. Itu kenapa Evalin yang asli lihat sekarang masih cabe-cabean. Karena pada alur cerita game ia muncul 2 tahun lagi alias sudah memasuki masa gadis. Walau di usianya yang masih cabe-cabean, Evalin memiliki ability yang bisa dikatakan nge-cheat. Ditambah skill pasif resisten terhadap serangan fisik hingga 100%. Namun dari sekian banyak ability dan skill powernya, Evalin juga mempunyai trait negatif yang tidak bisa dilepaskan untuk saat ini, yaitu Little Miss Lamsi. Trait ini akan selalu menempel di tubuh Evalin sebelum dirinya menjadi dewasa karena jiwa kecabe-cabeannya masih sangat kental, ceroboh, dan pastinya mengambil langkah dengan sembrono. Kemungkinan dalam pertempuran ia akan selalu membuat kesalahan kecil, bahkan bisa berbuat fatal.
As menilai memang bagus Evalin muncul lebih awal, namun karena itu juga karakter ini bisa menjadi pedang bermata dua. Aider menyarankan As merekrut Evalin untuk menjadi tim party utama. Sebetulnya As juga sangat menginginkan Evalin bergabung dengan tim partinya, tetapi mengingat begitu keras perjuangan Erkos menjauhkan anaknya dari kota terkutuk ini, As ingin mengabulkan harapan sang Padahal sebetulnya harapan terakhir yang terucap dari Erkos adalah ia membebaskan Evalin untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Terkadang Won merenku si As. Dari wajahnya terlihat As begitu sangat kecewa. Di lain sisi, dirinya juga membutuhkan anggota party yang kuat untuk dapat menyelesaikan setiap stage dengan mudah. Tetapi di sisi lain juga ia tidak ingin menghancurkan harapan sang Erkos. Bisa saja Aider menahan Evalin agar tidak pergi jauh dari kota ini. Jadi ketika dibutuhkan mereka dapat meminta bantuan Evalin kapan saja. Namun As tidak ingin mengorbankan moralitasnya hanya untuk sebuah stake clear. Yang padahal dulu sewaktu memainkan game ini As membuang semua moralitasnya hanya untuk menghadapi sebuah kemenangan. Jika aku menyelesaikan game ini dengan cara yang sama, itu artinya aku tidak berkembang. Dan aku ingin menjadi seorang yang lebih baik dari kemarin, ucap As. Aider menimpali jika prinsip yang dipegang As saat ini akan mencekiknya di kemudian hari. Akan tetapi As tidak memperdulikan itu. Meski ini adalah dunia di mana nyawa sama sekali tidak berharga, ia tetap ingin menjadi seorang manusia. Aider sangat menghargai prinsip yang As pegang saat ini. Tapi by the way, bagaimana tombak dan perisai Nona Evalin? Tanya Aider. Tombak dan perisai Evalin hancur setelah terkena tinju petir 500 As. Senjata itu ternyata bertingkat rank SSR. Mengetahui itu membuat As vertigo, yang artinya tombak dan perisai yang telah ia hancurkan merupakan senjata kuat dan langka. Sebetulnya Aider menyarankan membuat senjata yang baru menggunakan Manacor, tetapi Manacor rank atas telah As pakai pada saat membangkitkan automatic defense turret agar lebih kuat. Tidak ada cara lain selain berburu Manacor di Dengen. Singkat waktu, anggota party As sudah berkumpul di belakang rumah dinasnya. Setelah beberapa hari beristirahat, nambah anggota party As pada sehat walafiat dan siap bertarung. Tapi bagi Lily ini menjadi sebuah bencana. Kenapa harus aku lagi sih? Katanya sudah merekrut banyak tentara, bawa dong mereka semua, ucap Lily. As menimpali, memang ia telah merekrut banyak tentara, namun semua tentara itu bertingkat N. Jadi tidak mungkin memasukkannya di tim utama. Ketika mereka sedang adu bacot, Evalin datang menghampiri mereka. As kemudian memperkenalkan Evalin kepada rekan-rekannya. Mereka semua menundukkan kepala turut berduka cita atas meninggalnya sang ayah. Di sini Evalin nampak sudah baikan, tidak larut dalam kesedihan. Kemudian ia berkata, "Bade aramang kamarana a, tiasa ngiring." As menjawab jika mereka akan pergi ke Dengen. Mendengar itu, nampak Evalin sangat terkejut. Selama ini ia sering mendengar para petualang membahas tentang Dengen. Tapi menurut percenaan itu semua hanya dongeng. Dan kalaupun iya, setiap kali ada orang yang masuk, mereka tidak akan pernah kembali. Cia, itu mah batur nih buktinya orang bisa kembali, ucap As. Di sini As tidak peduli Evalin mau percaya atau tidak. Yang jelas ia bersama tim partinya akan pergi ke sana. Evalin menghentikan As karena ia juga ingin ikut dan memastikan sendiri apa benar cerita Dengen itu nyata atau tidak. Ditambah dirinya merupakan lulusan terbaik Royal Academy, jadi ia pasti bisa membantu dalam bertempuran. Dan kedua orang tua Evalin meninggal oleh para monster yang berasal dari Dengen itu. Jadi ia pun berhak untuk membalas dendam. Sejenak As terdiam. Sebetulnya As ingin menjauhkan Evalin dari hal berbahaya itu. Tapi untuk kali ini As juga tidak bisa terus-menerus menolak keinginan Evalin sendiri. Jadi As akan mengajaknya. Tentunya hal itu menjadi berkah bagi Lily, karena akhirnya ia bisa berlibur sejenak dari dunia pergelutan. Setelah bergabungnya Evalin di tim party, ada perubahan pasif sinergi yang awalnya damage bagi bertambah. Kali ini physical defense semua anggota party bertambah 20%, karena di tim partinya kali ini terdapat 2 naik rank SSR. Mereka pun sampai di dalam Dengen, tepat di area drainase.
Sebelumnya area ini sudah mereka jelajahi, namun karena ada anggota party baru, setidaknya kerjasama tim harus diuji dulu di level terendah. Setiap monster di area dungeon ini akan terus meregenerasi atau berubah-ubah setiap kali mereka dikalahkan. Karena level yang sangat rendah, biasanya strategi ini selain di tempat sebagai penguji kerjasama, bisa juga sebagai farming untuk menaikkan level. Karena ini adalah perjalanan pertama bagi Evalin melewati teleport dan masuk ke dalam dungeon. Alhasil Evalin mengeluarkan jackpot yang masih nganggur rundul nasinya. Ini adalah kali pertama Lukas melihat orang seperti itu. Merasa dirinya sedang digibah, Evalin menatap Lukas dan berkata, "Anda tidak bisa lihat kalau aku baik-baik saja?" Tapi wajahnya menggambarkan situasinya sangat suram. Harapan terbesar As, Lukas dan Evalin akan bisa akur karena dalam role yang sama. Akan tetapi yang terjadi, mereka saling berselisih satu sama lain. Singkat cerita, setelah Evalin dapat mengontrol dirinya, ia bertanya kepada As, "Kok bisa As tahu dungeon seperti ini?" Padahal Evalin yang keturunan langsung tidak mengetahuinya. As sebetulnya telah memprediksi bahwa Evalin akan menanyakan hal itu. Jadi jauh-jauh hari ia telah menyiapkan sebuah jawaban, yaitu, "Aku tidak bisa memberitahumu semua, tapi tidak mungkin sang Emperor yang agung mengirimku kemari tanpa tujuan, kan?" Mendengar itu, Lukas dan Evalin semakin kagum dengan sosok sang pangeran ketiga, As Hater Everblack. Kecuali Damian dan Jupiter, mereka mah biasa aja. Mereka mulai melanjutkan perjalanan menyusuri dungeon area drainase. Evalin dibuat kaget karena kegelapan di dalam dungeon sangat berbeda dengan kegelapan di luar sana. As memperingatkannya untuk selalu berhati-hati. "Tapi ya kalau kau takut mah mending pulang aja," ucap As. Sampainya di rooms pertama, monster yang menjadi lawan mereka kali ini adalah golem batu. Level 6 dan berjumlah 4 ekor. As lumayan kaget melihat golem yang ada di hadapannya. Kemungkinan yang akan menjadi lawan mereka di defense tower adalah para golem. Lalu terlihat Evalin sangat gugup karena ini kali pertama ia berhadapan langsung dengan monster. Untuk menenangkannya, As memberi komando serangan, di mana Evalin menyerang golem itu terlebih dahulu. Si golem tidak tinggal diam. Monster itu menyerang Evalin dengan tinjunya. Namun serangan itu dapat Evalin tahan dengan tamengnya. Evalin kemudian mengaktifkan skill 1 damage save, lalu mengaktifkan skill kedua damage payback. Skill itu bisa dibilang kopas total damage. Evalin menyerap damage yang diterima, lalu mengubahnya menjadi damage serang. Satu golem berhasil Evalin kalahkan. Setelah itu ia berniat mengalahkan ketiga golem sendirian. Namun sebelum itu terjadi, threat negatif Evalin aktif, Little Miss Clumsy. Mendadak Evalin terpleset dan jatuh. Sontak hal itu membuat As rewas dan menyuruh Lukas dan kawan-kawan segera menyelamatkan Evalin. Singkat waktu, area drainase clear. Mereka hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk clear stage ini. Tapi ini tidak bisa disebut latihan karena level monster yang lemah. Bisa dianggap pertarungan tadi masih sebagai pemanasan. As meminta semua rekan partinya beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke stage kedua. Di sela-sela istirahat, As memberi Damian shotgun level SR. As mendapatkan senjata itu dari stage kemarin. Damage-nya memang sangat kuat, tapi susah untuk dikendalikan dan kapasitas pelurunya sangat terbatas. Karena itu item ini tidak populer di in-game. Tapi ya kalau Damian yang pakai, maka semua minus itu tidak penting karena peluru akan mengarah sendiri sesuai arah mata Damian. Walau senjata itu berat, As berharap Damian bisa menggunakannya karena di masa depan Damian harus bisa memakai 5 senjata sekaligus. Edan tekagok 10 wae gitu jari masing-masing ramo nyepeng hiji. Di game sebetulnya masing-masing karakter hanya memegang satu senjata, tapi ini adalah dunia nyata, jadi tidak ada yang bisa melarangnya. Setelah semua selesai mengisi amunisi, saatnya melanjutkan ke area kedua, Hidden Alloway. Hidden Alloway, sebuah kota dengan banyak bangunan tinggi-tinggi. Terikat dingin mulai nyurucut dari wajah As, di mana ketika ia memainkan gamenya saja sudah serasa mengerikan. Apalagi ini ia langsung berjalan di atas kota. Mungkin saja akan muncul golem seukuran rumah. Alah bangke, bener we keluar. Monster yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Steam Engine Golem berlevel 15.
Ukuran Steam Golem mungkin 5 kali lebih besar dari Stun Golem sebelumnya. Lucas bersama Evalin menahan kedua monster itu. Karena adanya mereka, Ash akan dapat meracik strategi untuk mengalahkan Steam Golem. Ash meminta Demian dan Jupiter bersiap untuk menyerang Steam Golem yang sedang berhadapan dengan Lucas. Evalin dan Lucas, mereka berdua adalah kenaik yang sangat kuat. Tapi jika dilihat dari role-nya, Lucas lebih ke damage dealer, sedangkan Evalin adalah tank murni. Soal ketahanan, Evalin akan unggul. Jadi terlebih dahulu mereka membantu Lucas melawan Steam Golem. Ash meminta Evalin untuk terus bertahan. Mereka akan mengurus Golem yang bersama Lucas, setelah itu membantu Evalin. Monster besar seperti Golem memiliki kekuatan besar untuk menutupi kekurangan jumlah mereka. Dan Steam Golem ini bertingkat elit, jadi akan sangat sulit melakukan pertarungan jarak dekat. Ash meminta Lucas menghilangkan keseimbangan Steam Golem. Jupiter bertugas menyerang ke jirahnya untuk mendeteksi lokasi mana core. Dari serangan itu nampak sebuah retakan di jirah Steam Golem. Retakan itu tepat di mana core berada. Menggunakan senjata barunya, Demian menembak tepat di celah itu. Tidak hanya pelurunya yang menghempas ke depan, Demiannya juga ikut terhempas. Saking tidak kuatnya menahan recoil shotgun. Tapi untungnya di belakang Ash dapat menahan Demian. Serangan dari senjata baru Demian sungguh sangat berdamage, membuat lubang besar di tubuh si Golem. Lucas nepuk jidat karena musuh yang dihadapinya kali ini cukup sulit. Ash pun merasakan hal yang sama, ketimpangan kekuatan yang sangat jauh dibanding stage ke-1. Dan stage kedua ini mereka harus melawan monster berlevel elit. Jadi setiap romsnya akan merasa seperti rombos. Ketika Ash baru saja menghela nafas, Evalin teriak, "Woi, marane kena raon, iya kurang acan beres. Ah, si bangke poho, habisnya kau bertarung tanpa suara. Tanpa suara gundulmu, perisaiku hampir hancur tahu," ucap Evalin. Oke, kalian semua cepat bantu Evalin," ucap Ash. Setelah itu, semakin besar tempat yang mereka lewati, semakin banyak juga Steam Golem bermunculan. Namun, ketika mereka sudah mengetahui cara mengalahkan, semua berjalan dengan mudah. Singkat cerita, Lucas mencoba mencari jalan lain. Namun kegelapan di situ seperti jelly yang sangat tebal. Sepertinya memang tidak ada jalan lain selain menyusuri Hidden Alleyway. Lalu Lucas dan Jupiter berdiri di sebuah rumah yang tersegel. Selain ditutupi banyak kayu, rumah itu tersegel oleh sihir. Rumah yang tersegel itu bukan karena takut akan musuh dari luar, melainkan segel itu mencegah yang ada di dalam untuk keluar. Menurut Ash, ini bukan waktunya mereka mencari tahu sesuatu yang ada di dalam. Dan akhirnya Ash dan yang lainnya sampai di tempat yang sangat luas. Di sana terpahat sebuah patung seperti seorang raja yang mungkin saja dia adalah Raja Lake Kingdom. Dan yang anehnya, patung di kedua sisinya telah hancur. Di sisi lain, Demian melihat sesuatu bercahaya sedang mengarah ke arah mereka. Ash meminta semua rekan partinya bersiap karena bisa saja itu adalah musuh. Karena tidak akan ada orang normal yang mau hidup di dalam Lake Kingdom. Rasa penasaran membuat Ash dan yang lainnya mencoba mendekati cahaya itu terlebih dahulu. Ternyata cahaya itu berasal dari Soul Core Elite Golems yang telah dikalahkan seseorang. Orang yang mengalahkannya adalah si NPC No Name. Ash sangat terkejut karena bisa bertemu lagi dengan No Name. Namun saat ini ia belum mengetahui No Name merupakan NPC musuh atau kawan. Karena dari 742 game yang dimainkan, Ash belum sama sekali melihat NPC ini. No Name menjawab dengan santai jika dirinya berada di tempat ini sedang beristirahat karena hidup di dalam Lake Kingdom sangat melelahkan. By the way, karena Ash dan timnya sudah datang sejauh ini, No Name mengetahui mereka sangat hebat. Dan sebagai rasa pengakuan itu, No Name akan menunjukkan sesuatu. Lucas dan yang lainnya nampak bersiap. Ditakutkan No Name akan menyerang mereka. Taunya yang dikeluarkan No Name adalah barang dagangan. Ash kehead, jadi mana tukang dagang keliling. Ini adalah hari terbaik Ash, karena pas di hari ini No Name sedang mengadakan promo buy one get one, ditambah diskon 30% di pembelian pertama. Dan tawaran menarik seperti ini tidak akan datang kedua kalinya.
As memandang Nonem dengan penuh kecurigaan. Tidak lama setelah itu, oh cik ninggalan heula wios. Barang-barang yang dijual Nonem merupakan barang berlevel tinggi. Merchant biasa memiliki item bagus, tapi dagangan milik Nonem sangatlah berkualitas. As merasa Nonem akan menjadi NPC yang menguntungkan bagi mereka. Untuk pembayaran sendiri, uang dari dunia atas tidak bisa digunakan, apalagi pakai pay letter alias nganjuk. Di dunia bawah, pembayaran menggunakan Magic Stone atau Mana Core. Setelah dipikir-pikir, semua Magic Stone yang As peroleh dari pertempuran sebelumnya telah As konversi menjadi duit. Jadi saat ini dirinya tidak mempunyai apapun. As berpikir keras, ia tidak menyangka bisa bertemu dengan merchant secepat ini, dan barang-barang bagus ini tidak akan muncul dua kali. Setelah diemot-emot kembali, perjalanan kali ini As telah mendapatkan beberapa barang, siapa tahu dapat menjadi alat tukar. Nonem mencoba menerawang semua barang yang disodorkan As. Walau nilai barang milik As sangatlah rendah, tapi karena ini adalah pembelian pertama, ditambah Nonem melihat keseriusan dalam diri As menjelajahi kelapisan terdalam. Sebagai bentuk dukungan, Nonem mempersilahkan As memilih barang apa saja yang diinginkan. Mendengar itu, As begitu sangat senang. Tong nyosolnya. Lalu si nenek-nenek super meminta As membelikannya gingseng berumur 100 tahun. Ia merasa dirinya akan menjadi lebih awet muda 10 tahun. Lah dasar nenek-nenek ganjen, harusnya kau itu membeli perlengkapan bertarung, bukan membeli makanan berkhasiat begitu, ucap As. Lalu Lukas menyodorkannya sebuah sepatu boot 1000 langkah. As menanya Lukas, apa kau ingin bertambah cepat Lukas? Tidak pangeran. Kalau sepatu ini pangeran pakai, maka Anda bisa kabur dengan cepat dari situasi gawat. Oh, cocuit. Tapi menurut As, dirinya bukan petarung utama, jadi tidak membutuhkannya. As melihat Evalin yang terdiam diri di saat rekan-rekannya memilih barang. Evalin merasa jika dirinya adalah anggota sementara. Terus ia juga tidak tertarik dengan benda-benda itu karena saat kelulusan Evalin telah dihadiahi tombak dan perisai dari sekolah. Lah, kok jadi poho? Kan datang ke Dingingun ini untuk mengganti rugi perlengkapan Evalin. As kemudian mendekati Nonem dan berbisik, apa kau punya semacam tombak dan perisai? Sangat pas sekali, Nonem mempunyai satu set tombak dan perisai rank SSR. As nampak sangat takjub melihatnya, tetapi masalahnya ia tidak mempunyai barang yang bisa ditukar. Dan kalaupun beli satu jenis, kekuatannya tidak akan maksimal. Aduh, kumaha iya, mana di sini nggak bisa bayar pakai pay letter lagi. Nonem memperingatkan As lagi jika hari ini ia sedang mengadakan promo buy one get one. Jadi jika As membeli satu barang, ia bisa mendapatkan dua. Satu set tombak dan perisai bisa As miliki. Namun sebagai ganti atas kebaikannya, Nonem berharap As sering-sering berkunjung ke Dingingun dan membeli perlengkapan apapun darinya, jangan di tempat lain. Dalam hatinya As berkata, wanita aneh di depannya mulai terlihat seperti cahaya ilahi yang turun ke bumi. Setelah mendapatkan senjata pengganti, As mulai memberitahu Evalin yang sebenarnya. Jika tombak dan perisai yang tempo lalu As rusak tidak dapat diperbaiki lagi. Evalin sempat menolaknya karena kalaupun senjatanya tidak bisa diperbaiki, itu murni kesalahannya dan As tidak perlu repot-repot menggantinya. Tapi karena terlanjur dibeli, As meminta Evalin menganggap senjata yang diberikannya adalah sebuah hadiah dari kakak senior. Karena Evalin telah lulus dengan nilai terbaik, ditambah ayah Evalin telah sangat berjasa bagi kota. Singkat cerita, setelah salah satu barangnya terjual, Nonem berniat ngider lagi mencari pelanggan. Sebelum pergi, As menanyakan seseorang kepada Nonem, yaitu Bart si topi kerucut. Nonem mengetahui orang itu karena ia sangat terkenal di Lake Kingdom. Padahal di game, si Bart ini tidak begitu populer. Nonem memberitahu jika ingin menemuinya setelah area ketiga akan ada tempat di mana itu adalah zona safe zone. Di sana adalah tempat orang-orang Lake Kingdom sering berkumpul atau bisa disebut base camp. As juga sebetulnya telah mengetahui tempat itu. Zona safe zone akan terbuka setelah menyelesaikan stage ketiga. Base camp bisa disebut tempat favorit para NPC Lake Kingdom berkumpul. Jadi ada kemungkinan si topik kerucut ada di sana.
Setelah Nona pergi, As dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Dan tempat terakhir yang mereka kunjungi adalah ruang bos Daniel Steg kedua, di mana ruangan itu sangat besar dan berlumut. Kemudian Damian dibuat ngedek-dek setelah melihat sesuatu. Yang dilihat Damian merupakan bos Daniel berlevel 20, disebut sebagai Giant Steam Engine Golem. As memperingatkan anggota partinya melakukan serangan dan pertahanan seperti biasa. Tapi karena ukurannya yang sangat besar, ia memiliki 10 mana core yang harus dihancurkan. Karena ukurannya yang sangat besar, mana core-nya jadi bisa tersebar ke seluruh tubuhnya. Untuk pertempuran saat ini, mereka menyerang dengan strategi yang sama dengan sebelumnya. Pertama, mereka harus menghancurkan mana core yang ada di kedua tangannya. Yang bertugas menghancurkannya adalah Jupiter dan Damian. Setelah mana core di kedua tangannya hancur, sekarang giliran kedua kakinya. Untuk tugas ini, Lucas dan Evelyn yang menyelesaikannya. Kesembilan mana core telah mereka hancurkan, tinggal mana core terakhir yang berada di kepalanya. Steam Golem menyerang As menggunakan kepalanya. Di sini As sudah mati langkah karena ia hanya memberi komando, jadi tidak mempunyai escape ability untuk kabur. Mau tidak mau, As harus melakukan serangan balik, berharap tinjunya mendapatkan jackpot. Dewi Fortuner sedang berpihak kepada As. Ia mendapatkan total damage 125 poin, yang membuat Steam Golem itu terhempas. As kemudian mengakhiri hidup si bos dengan menusuk mana core terakhir. Serangan terakhir itu memberikan EXP lebih banyak kepada As. Kemudian Damian memberitahu As kalau ia menemukan peti harta lagi. As kembali menugaskan Lucas untuk menahan pergerakan si nenek-nenek super. Dan hadiah clear stake kali ini adalah si kehead mana core item damage. Mau tidak mau, As memberikan itu kepada si Jupiter karena item itu cocok untuknya. Hadiah clear stake kali ini, As mendapatkan 2 item rank SR. Ini adalah waktunya mereka pulang. Untuk mencapai strong point, As harus menaiki ratusan anak tangga karena strong pointnya terletak di atas menara. Setelah sekian lama mereka berjalan, bangke kok nggak sampai-sampai ya, lutut ini udah nggak kuat, ucap As. Sesampainya di atas menara, Jupiter lari ke arah strong point karena ia ingin segera rebahan setelah tulang-tulangnya soak menaiki ratusan tangga. Namun sesampainya di luar, langkahnya terhenti. Mereka dibuat takjub dengan penampakan kota Lake Kingdom yang begitu sangat megah. Seseorang telah memasang light magic di antara rumah dan jalan, jadi beberapa manusia dapat berjalan di area itu. Dan cahaya yang sangat terang berasal dari istana. Di sanalah bersemayam bos terakhir dan yang menjadi tujuan akhir perjalanan mereka. Tetapi masih jauh perjalanan mereka untuk sampai ke istana itu. Posisi mereka saat ini berada di depan gerbang Lake Kingdom. Jadi mereka masih harus melewati banyak steg sebelum mencapai istana. Singkat cerita, setelah As terbangun dari tidurnya, ia mencoba merapikan material-material yang berada di item box. Di steg kedua kemarin, As mendapatkan beberapa item berguna seperti obor yang cahayanya tidak akan pernah mati. Sangat cocok dibawa explore di kegelapan. Dan satu lagi yang tak kalah penting, yaitu Summoning Scroll Giant Steam Golem. Walau material ini hanya dipakai sekali, tapi akan sangat berguna dalam pertempuran selanjutnya. Kemudian As meninjau proyek perbaikan benteng. Walau dengan jumlah manpower terbatas, para pekerja bekerja dengan sangat baik. Informasi musuh steg ketiga sudah muncul, yaitu Stun Golem level 15 sebanyak 103 ekor, Steam Engine Golem level 20 sebanyak 149 ekor, dan bos mereka level 7 sebanyak 5 ekor. Karena musuh mereka saat ini adalah golem, As berniat merubah strategi mekanisme pertahanannya. Saat ini mereka mempunyai waktu 1 minggu lebih sebelum steg ketiga dimulai. Jadi As harus bisa mempersiapkan dengan sangat matang merespons semua kejadian yang tidak terduga seperti di steg sebelumnya. Tepat di hari ini adalah acara pemakaman sang Orclos Pointer. Ini hanya prosesi upacaranya saja. Yang ada di hadapan mereka hanyalah peti kosong. Biasa Chang'e dimakamkan di kebun bersampingan dengan Naisan istrinya. Di sini As kembali memimpin jalannya upacara pemakaman.
Kemarin aku sudah bilang bahwa kematian sangatlah mahal, tidak secara metafora, tetapi secara sisi ekonomisnya. Tapi kematian Earthcross kali ini jauh lebih mahal dari itu. Kematian Sang Earth menyakiti hatiku. Sang Earth mengatakan bahwa aku harus memberi banyak kebahagiaan bagi warga kota ini, bahwa masyarakat tidak boleh larut dalam kesedihan, karena tempat ini adalah kota garis terdepan di mana kematian selalu menunggu kita. Maka sang pemimpin harus membawa rakyatnya ke dalam kebahagiaan. Tapi tepat di hari ini, aku akan membangkang dari keinginan terakhir Sang Earth. Hari ini aku akan bersedih. Garis terdepan ini berhasil mempertahankan berkat pengorbanan nyawa yang berharga. Tidak hanya nyawa Sang Earth, tetapi nyawa lainnya yang sama berharganya. Aku mengingatkan, pekerjaan dan pengorbanan kalian akan menyelamatkan dunia beserta umat manusia. Setelah upacara selesai, peti mati yang berisi jasad Sang Earth dibawa untuk dimakamkan di kebun miliknya. Di tempat itu pula Evalyn telah menunggu. Para pasukan di bawah komando Earthcross tidak menyangka Evalyn akan datang karena sudah 3 tahun ini pergi. Untuk terakhir kalinya Evalyn melihat wajah sang ayah yang selalu menyayanginya. Walau masih kecewa dengan keputusan yang diambil sang ayah, tapi Evalyn saat ini mengerti kenapa ayahnya melakukan hal itu. Kemudian salah satu ajudannya memberikan senjata milik Earth. Senjata itu telah secara turun-temurun diwariskan. Awalnya mereka berencana menguburnya bersama sang Earth. Namun karena saat ini Evalyn ada, ajudan itu menanyakan apakah Evalyn akan memakai senjata milik ayahnya atau tidak. Sejenak Evalyn terdiam. Ia lebih memilih untuk menguburkan senjata itu bersama ayahnya, karena senjata itulah saksi bisu perjuangan ayahnya selama ini. Di tempat lain, As masih termenung dan mengingat ucapan Earthcross, akan ada waktu di mana kau harus mengorbankan sesuatu yang penting bagimu untuk melindungi kota. As penasaran hal penting apa yang akan ia korbankan. Tidak lama Evalyn menghampiri As. Di sini mereka berbincang-bincang. Evalyn sudah merasa kalau hari ini akan terjadi. Ia akan kehilangan ayahnya. Seandainya dirinya direkrut menjadi knight di kota lain, maka dirinya tidak akan kembali ke kota ini, dan pastinya Evalyn akan melewatkan prosesi pemakaman ayahnya. As menanya Evalyn apa ia berniat meninggalkan kota ini. Evalyn menjawab, betul dirinya tidak ingin tinggal di kota ini. Ia akan mengurus semua warisan dan menjual lalu pergi. As merasa tekad Evalyn sudah bulat untuk pergi dari kota ini. Hingga Evalyn mengubur senjata yang telah digunakan di beberapa generasi. As berjanji akan membantu mengurus semua hak properti dan warisan. Padahal Evalyn berharap As menghentikannya. Jadi Evalyn ini tipe-tipe kewes yang ingin dianggap penting untuk dipertahankan. Tapi menurut As, keluarga Cross sudah menjalankan tugas mereka dengan baik. Ia tidak tahu apakah bisa mengabdi sebaik keluarga Cross, tapi As akan berusaha sebaik mungkin melindungi kota ini. Jadi Evalyn tidak usah mengkhawatirkan kota ini lagi. Ia bisa pergi dengan tenang. Evalyn merasa rumor yang diberitakan tentang perilaku As sangat berbeda dengan kenyataan. Karena As dipaksa turun ke kota ini, Evalyn menyangka As akan berusaha keras untuk kembali ke istana. Namun yang terjadi, As menjalankan tugas ini dengan serius. As menimpali kalau ada seseorang yang akan mengabulkan permintaannya jika dirinya bisa menjaga kota ini. Setelah hari itu, As mengerjakan 2 tugas sekaligus, yaitu mempersiapkan strategi menghadapi stake berikutnya dan membantu Evalyn mengurus warisan keluarga Cross. Evalyn telah menyerahkan sepenuhnya posisi Earth dan ingin pergi dari tempat ini. Ada baiknya As mengumpulkan semua harta keluarganya agar Evalyn tidak mempunyai alasan untuk kembali ke kota ini. Aider sedikit menyayangkan keputusan As membiarkan Evalyn pergi karena kekuatan Evalyn sangat akan berguna. Tapi kalau itu keputusannya, Aider akan membantu mencairkan semua hartanya menjadi uang agar Evalyn bisa membawa semuanya. Namun mencarikan dalam waktu 1 minggu sangat mustahil karena rata-rata harta keluarga Cross berbentuk properti. Kemudian As menyarankan Aider untuk membeli semua harta keluarga Cross atas nama diri karena As ingin menyelesaikan semua dalam seminggu agar Evalyn bisa segera pergi dari kota ini sebelum stake berikutnya. Semua anggota Cross meninggal di kota ini dan Evalyn merupakan anggota terakhir. Dengan kata lain, Evalyn satu-satunya penyintas yang harus diselamatkan. Itu pula permohonan terakhir Earthcross dan As ingin mengabulkannya.
Stage ketiga dimulai dalam waktu 8 hari 11 jam. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan dan stage ketiga semakin mendekat. As bertekad di stage kali ini jangan sampai ada korban jiwa lagi. Ia harus membuat persiapan yang sangat matang dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Shin lalu berpindah ke toko pandai besi. Ketua pandai besi dan ketua alkemis meminta maaf karena tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menempa senjata berlevel tinggi. Karena keterbatasan material dan waktu, yang bisa mereka buat hanya 2 senjata. Salah satunya berlevel SSR dijuluki Black Queen karena senjata ini dibuat menggunakan bahan dasar ratu laba-laba dari stage tutorial. Walau hanya 2 senjata yang bisa mereka buat, As merasa senang karena mereka telah berusaha sekeras mungkin. Stage ketiga akan dimulai pada 20 jam 30 menit. Setelah dari tempat itu, As pergi ke kediamannya. Di sana terlihat Evalin telah berkemas. Nampak Aider telah berhasil mengkonversi semua harta warisan keluarga Cross tepat waktu. Evalin nampak kesal karena kata-kata si sekretaris memintanya untuk segera pergi dari kota ini setelah mendapatkan semua warisan keluarganya. Evalin mempertanyakan kenapa As melakukan itu. Bahkan Evalin sendiri belum mengucapkan perpisahan. Di sini As mengucapkan kata-kata yang lumayan perih. Jika kau ingin pergi, cepatlah pergi, jangan diundur-undur begitu. Karena besok tempat ini akan menjadi medan perang. Kau sudah tidak ada hubungan lagi dengan kota ini. Sebetulnya Evalin ingin membantu As di pertempuran esok, karena As telah banyak membantunya juga. Tapi As dengan tegas menyuruh Evalin secepatnya pergi dan jangan pernah kembali. Hiduplah dengan bebas, sembari melakukan yang kau inginkan. As menyampaikan permintaan terakhir ayah Evalin. Dan jika Evalin ingin menjadi anak nakal yang membangkang terhadap perkataan orang tuanya, As tidak peduli. Tetapi setidaknya dengarkanlah permintaan terakhir ayahmu, ucap As. Ia bersama Lukas pergi meninggalkan Evalin. Di sini Evalin sangat berterima kasih karena beberapa hari ini As dan teman-temannya begitu sangat baik kepadanya. Ia akan mengunjungi makam kedua orang tuanya terlebih dahulu, kemudian pergi meninggalkan kota ini. Di dalam rumah, Lukas sedikit mengomentari apa yang diucapkan As tadi kepada Evalin terlalu tegas bagi seorang bocah. Tapi jika As tidak melakukan itu, Evalin akan terus mempunyai kenangan di kota ini. Bahkan Evalin berkata bisa menolongnya di pertempuran besok dan bisa melindungi diri sendiri. Tidak semua perpisahan itu membutuhkan air mata. 1 bundel sertifikat emas sudah cukup. As menangis jadi-jadinya selama tinggal karakter rank SSR Evalin. Tapi yang lalu biarlah berlalu. As dengan wajah berseri menyambut anggota partinya yang paling ia sayang. Tapi bisa ditebak, Lily kembali merengek. Kenapa saya lagi? Dan terlihat ikatan tali di tubuhnya agar Lily tidak bisa kabur. Apa kau menyukai kebebasan sementaramu, Lily? Saatnya kembali diperbudak, ucap As. Ya, kocak dah. Lily memeluk Jupiter karena merasa tertindas. Meeting untuk persiapan besok pun telah selesai. Tidak lama setelah itu, salah satu prajurit memberitahu informasi yang didapatnya dari pasukan pengintai. Jika para monster telah muncul, tipenya adalah pasukan golem berjumlah sekitar 200. Saat ini, kalung yang dipakai As memancarkan cahaya membuat jalannya game error. Waktu stage ketiga terreset menjadi 29 detik lagi sebelum penyerangan. Belum juga hilang rasa shock itu, si prajurit kembali memberitahu kalau monster yang menyerang terbagi menjadi 2 grup. Sekitar 80% dari 200 ekor monster menyerang ke kota. Sedangkan 20% sisanya, sekitar 50 golem sedang menuju ke arah kebun yang dulu dirawat oleh Arcross, di mana saat ini Evalin sedang berada di sana. Apakah ini adalah momen kutukan yang terjadi kepada seluruh lord di kota ini? Keputusan apa yang akan dibuat As? Dan apakah keputusan itu tidak akan membuatnya menyesal seumur hidup? Tenyaho atuh, karena cerita pun gua cukupkan sampai di sini. Oke lah guys, bagi kalian yang penasaran apa yang akan terjadi setelah ini, sok atuh disubrek aja biar kalian tidak ketinggalan kalau si gua upload video terbarunya. Dan terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Aduh guys, perih kieu ti koro, aduh. Rekaman di jam 3 peting karek beres guys, jam 7 isuk-isuk.
Jadi tong pohonnya guys di subrek jeung di like videonya. Ya sebagai rasa terima kasih lah buat si gua ini yang sudah berusaha menghibur kalian.